Dia juga bisa memedomani undang-undang dan pers. Jangan menanyakan secara substantif kepada korban, ya. Karena ini anak di bawah umur ini. Paham ya? Siap. Sudah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi pada hari ini, hari Rabu tanggal 17 Februari 2021, Polres Asahan melaksanakan konferensi pers berhubungan dengan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur maupun pencabulan yang dilakukan tak lain dan tak bukan adalah dari lingkup keluarganya sendiri. Mungkin rekan-rekan bisa melihat ya, sebelah kiri saya ini kami mengundang guru bahasa isyarat. Ini menindaklanjuti daripada program Bapak Kapolri sehubungan dengan presisi, sehubungan dengan kaum disabilitas, sehingga saudara-saudara kita nanti yang misalkan melihat berita tertuang dalam LP nomor 83 91 sama 115. Ini dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan pers Kabupaten Asahan bahwasannya dua LP ini menyangkut masalah tindak pidana melakukan pencabulan, salah satunya yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri kandung, dan dua LP ini menyangkut masalah tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur yang dilakukan oleh ayah tirinya dan tenaga pendidiknya. Ini terhadap pasal yang kita sangkakan ini, ya, tentunya mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya, ini pasal 82 ayat 1, 82 ayat 2, dan 80 ayat 3. Nah, ini ada lex spesialis. Kenapa? Bahwasannya terhadap pelaku ini adalah tak lain dan tak bukan daripada lingkup keluarganya sendiri. Ya. Terhadap pasal perlindungan anak tersebut diancam dengan ancaman minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun, ditambah sepertiga dari pidana pokoknya. Karena apa? Yang melakukan adalah orang tuanya sendiri, baik kandung maupun diri, dan tenaga pendidik. Ya, 3 LP ini ada di yang pertama di wilayah Silo Jawa, ya, kemudian di Silo Laut, dan di Pasar Lembu Erjuman. Harapkan melalui forum ini rekan-rekan bisa secara positif untuk menyampaikan. Harapan saya ini sudah terakhir kejadian. Jangan sampai ada lagi kejadian-kejadian yang bersifat, ya, apalagi di bawah pengawasan perlindungan anak. Kalau misalkan memang ini sudah residivis, tentunya akan dikebiri sesuai dengan yang didengungkan kemarin oleh Komnas Perlindungan Anak. Ini baru sekali. Namun tidak menutup kemungkinan di luar sana masih banyak. Ya, jadi itu saya sampaikan. Ya, rata-rata korban umurnya 15 tahun dan 16 tahun. Ini barang buktinya ada di sini. Kita sita, ada masing-masing. Celana dalam, pakaian yang digunakan, baik korban. Ya. Kita cita, ya. Ini untuk sebagai proses kelanjutan nanti di persidangan, ya. Tentunya nanti hakim dan Pak Jaksa lah, ininya akan kita terapkan pasal yang seberat-beratnya karena sudah menjadi atensi Polres Asahan, ya, terhadap para pelaku kejahatan anak di bawah umur. Kami akan terapkan pasal seoptimal mungkin supaya tidak terulang kembali. Ya, di 2020 kemarin rekan-rekan juga bisa melihat
Ada satu ayah kandung juga dari Mandogi, ya, terjadi lagi saat ini. Kami harapkan juga kepada Komnas Perlindungan Anak Kabupaten Asahan bisa bekerja sama dengan Polres Asahan untuk melakukan kegiatan yang bersifat preemptif, bisa sosialisasi, ya, bisa kampanye dan sebagainya. Tentunya hal ini untuk kebaikan kita bersama. Jangan sampai anak-anak kita sendiri yang jadi korban. Ini karena betul mungkin anak kita belum jadi korban, kita easygoing saja, kita acuh. Tapi kalau begitu nanti pas seperti menimpa keluarga kita sebagai korban, ya kita akan pasti akan merasa, gitu ya rekan-rekan ya. Hari tanya. Ini kejadian hanya bervariasi, jadi tidak serta merta. Perlu saya sampaikan juga ke Pak Komnas Perlindungan Anak ya, Komisi Perlindungan Anak Daerah. Kejadian ini sudah berulang, ya, yang dilaporkannya ini setelah kejadian. Sesaat setelah kejadian tidak ada melaporkan karena mungkin takut, khawatir, malu dan sebagainya. Tadi saya sampaikan di sini kejadian ini dari tanggal 3, kemudian 4 Februari dan terakhir 10 Februari. Nah, proses penangkapan di sini karena kita ada pelaporan dari keluarga korban, baik itu bapak kandungnya sendiri, tantenya maupun orang tuanya kandung sendiri. Sehingga dengan adanya laporan, ini mulai pengaduan, laporan masyarakat langsung kita tidak lanjuti untuk mengamankan pada saat itu juga, kemudian kita proses lebih lanjut, ya. Paham ya? Itu jelas? Ada pertanyaan lagi? Kedepannya Komandan izin pesan moral untuk masyarakat, Komandan. Untuk masyarakat, ya tadi sudah saya sampaikan, saya mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Asahan agar peduli dengan keluarganya, ya. Apalagi generasi muda Kabupaten Asahan. Ini harus kita perhatikan, jangan sampai kita abai, kita acuh, kita biarkan sehingga akhirnya seperti ini. Ini prosesnya panjang ini. Mereka masih pelajar. Ini nanti ada beban psikologis, ada beban sosial. Harusnya para pelaku ini punya moral, akhlak dan pikiran. Ya. Ini masih anak-anak, dia masih butuh sekolah. Apalagi kalau misalkan sudah mendengar seperti ini, di kampung mungkin trauma dia. Dan korban ini ada yang trauma oleh para pelaku ini. Jadi saya harapkan kerjasama pada rekan-rekan juga media untuk bisa mempublikasikan dan bisa memberikan statement terhadap perbuatan para pelaku ini. Baik agama, hukum dilarang. Gitu ya, bro. Fokus kepada penanganan permasalahan hukum. Tapi kalau misalkan nanti ada pertanyaan bagus, tadi makanya dari awal saya sampaikan, KPAD harus melakukan terobosan dengan Polres Asahan. Kami juga sudah perintahkan kepada Kanit PPA untuk memberikan sosialisasi kepada siapapun, tapi lebih fokus mungkin kepada sekolah-sekolah dulu, ya, karena korban rata-rata sekolah. Nah, nanti kalau lebih lanjut, ya nanti Pak Abaludir yang bisa detail secara menjelaskan. Ini baru terbentuk juga nih, harus ada gebrakan. Kalau tidak ada gebrakan, ya nanti kita potong ini. Kita memberikan suatu janji, bujuk rayu terhadap korban, sehingga korban mau melakukan perbuatan sesuai dengan yang mereka para pelaku mau. Selanjutnya apa yang diterapkan terhadap 3 pelaku? Kita terapkan pasal 81 ayat 1, 81 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak. Itu ancaman pidananya di situ minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun ditambah sepertiga dari pidana pokoknya, karena mereka ini adalah dalam lingkup keluarganya sendiri, ayah dan tenaga pendidik. Misal pelaku ada AS, ada M, ya tadi ya, AS, SS, AS, sama
Berapa tadi? M ya? Sama S. SS, AS sama S. Ya? Orang tua kandung yang SS, yang TKP di Bandar di Silo Jawa. Yang lain? Dah, cukup. Yang kandung Pak ditarik Pak sedikit Pak. Tapi nggak ada belakang lagi nggak apa-apa. Ini orang Pak kandung. 69. Kemudian 69 tahun. Kalau boleh tahu, nafsu, anak berarti benar yang saya sampaikan tadi ya. Bapak tidak merasa menyesal bahwa perbuatan Bapak itu Bapak lakukan pada anak kandung Bapak sendiri. Menyesal. Kalau udah menyesal, mau diulangi lagi. Nah, saya harapkan benar ya. Dan sampai diulangi lagi. Kalau diulangi lagi nanti, bisa kena kebiri nanti. Ya. Kalau menyesal berarti ya Bapak harus nangis. Itu anak kandung Bapak sendiri loh. Kalau boleh saya, tapi tidak boleh. Oke, ya. Jangan diulangi lagi ya. Ya ini juga. Berjanji. Awas nanti kalau diulangi lagi. Nah cukup ya. Cukup.